Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi ibu, bapak, saudara-saudara. Minggu pertama di tahun 2022 ini dirayakan sebagai Minggu Epifani dan sekaligus hari terakhir dari masa raya Natal. Tema ibadah kita hari ini adalah kasih karunia yang selalu baru. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Sebelum ibadah dimulai, mari kita menyimak beberapa kegiatan gereja melalui warta lisan berikut ini. Shalom, perkenalkan saya Joseph Wirakotan, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Ukrida. Saya mewakili segenap direksi dan karyawan Rumah Sakit Ukrida mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Di momen yang bahagia dan penuh sukacita ini, Rumah Sakit Ukrida ini membagikan kabar baik. Kabar yang dinantikan oleh kita semua bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 yang lalu, Rumah Sakit Ukrida telah menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Mulai bulan Januari 2022, Rumah Sakit Ukrida akan dapat melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan tentunya, anggota GKI akan menjadi prioritas pelayanan kami. Selamat merayakan sukacita Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga terkasih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Seandainya orang Majus hanya memandang bintang di timur dari tempatnya, apakah mereka akan melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus? Seandainya mereka hanya sibuk meneliti apa arti kemunculan bintang di timur, apakah mereka akan berjumpa dengan kemuliaan Sang Raja, Juru Selamat dunia? Seandainya mereka malas untuk menempuh perjalanan mengikuti bintang di timur, apakah mereka akan melihat kemuliaan penebus dunia? Tentu tidak. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya ingin memandang bintang, lalu meneliti arti dan menjadi pemalas untuk menempuh perjalanan. Mereka adalah orang-orang yang rindu berjumpa dengan kemuliaan Kristus, karena mereka mengimani bahwa Ia yang telah lahir di dunia adalah Raja besar, Juru Selamat yang patut disembah. Mereka adalah orang-orang yang mengalami epifani, yakni pernyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus
umat manusia. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mulai ibadah kita dengan meneladani orang Majus yang rindu untuk berjumpa dengan kemuliaan Sang Raja. Dengan mengimani bahwa Ia yang lahir di kandang Betlehem itu adalah Sang Raja besar, Juru Selamat yang patut kita sembah. Mari, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita bernyanyi, menaikkan pujian merdu bagi Allah yang kasih karunia-Nya kekal selama-lamanya. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, hari ini kita merayakan Minggu Epifani dengan tema kasih karunia yang selalu baru. Kasih karunia adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam dan oleh karena kasih karunia Allah itulah, kita dapat melewati hari dan peristiwa hidup yang kita telah jalani. Dalam kesempatan awal tahun baru ini, marilah kita merenungkan sejenak perjalanan kita selama setahun yang telah lalu. Sudahkah kita mensyukuri kasih karunia, keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita? Sudahkah kita merespon kebaikan Allah dengan setia beribadah dan menjadikan hidup kita, baik melalui tutur kata dan perbuatan yang benar, sebagai persembahan baginya? Mari saudara-saudara, kita merenungkan semua itu di hadapan Tuhan di dalam doa pribadi kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia
yang Engkau telah dan terus nyatakan di dalam hidup kami. Engkau tidak henti-hentinya melimpahi hidup kami dengan kasih karunia-Mu. Bapa, kami menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup yang telah kami lalui di waktu kemarin, kami memiliki kelemahan dalam menghidupi dan mengimani kebaikan dan keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami tetap melakukan apa yang tidak benar dan baik, lalai dalam kesetiaan beribadah, berbuat baik, berbuat benar, dan menyimpan kebencian serta mengumbar kemarahan dari untuk memuaskan ego diri kami, daripada memberikan pengertian, pengampunan, dan cinta kasih. Kami juga sibuk dengan urusan diri kami sendiri dan mengabaikan pelayanan bagi perkembangan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami, agar sukacita kasih karunia keselamatan yang telah lahir dalam hidup kami dapat menjadi sumber kekuatan untuk setia melakukan yang baik dan benar dalam firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin. memisahkan
kita dengan kasih Tuhan. Mari saudara-saudara semua dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Menurut surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Mari selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Silakan duduk saudara-saudara yang di gereja, dan untuk saudara-saudara semua yang ada di Zoom atau di YouTube juga silakan duduk, dan mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Rahmat-Mu yang kami boleh rasakan. Kami bergumul dalam kehidupan kami hari demi hari. Namun satu hal yang kami mau imani, bahwa di tengah pergumulan itu kami tidak sendiri, karena Engkau menyertai di dalam firman-Mu. Dan karena itu ya Allah Bapa, maka biarlah kami semua ini dipersiapkan ya Allah, untuk boleh memiliki hati yang terbuka untuk Tuhan taruh firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi hamba yang rendah hati, hamba yang sedia, hamba yang membuka diri untuk apa yang firman Tuhan ingin diperdengarkan pada kami. Segala kekerasan hati, kekerasan pikiran, itu biarlah lalu dari kami ya Roh Kudus, supaya firman itu, benih yang baik itu, ditaburkan dan tidak tinggal dalam hati sebagai tanah yang kering dan keras, tetapi tanah yang subur, karena kami siap, rindu, bersedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 14.
Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, air dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak Dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiknya bermazmur bagi Allah kita, makan rendah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ya teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Yang memberikan kesejahteraan, ya jaga daerahmu agar tetap aman,
yang mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ya turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Bagai kerikil hujan es dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel, tak dilakukannya ke segala bangsa. Mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, pertama-tama saya mau mengucapkan untuk kita semua yang di gereja ataupun yang ada di YouTube ataupun yang di Zoom, saudara-saudara semua sekali lagi selamat tahun baru. Nah, saudara juga bisa yang di gereja bisa bilang sama sebelah kanan kirinya, walaupun ditutup masker mungkin pas lihat ini siapa ya, tapi ucapin sajalah ya, selamat tahun baru, berkat Tuhan menyertaimu. Ya,
Bapak Ibu juga ya, di keluarga, di rumah juga. Sudah tidak terasa ini hari kedua, saudara-saudara. Hari kedua di tahun 2022. Malam tahun baru telah lewat. Kita tidak lagi sampai saat ini melihat kembali kembang api. Dan saya berdoa berharap bahwa dalam keluarga-keluarga ketika melewati malam tahun baru kemarin, bahwa tahun ini ada banyak komitmen keluarga yang dibuat. Ada banyak komitmen pribadi yang dibuat. Dalam ibadah keluarga saudara tanggal 31 malam kemarin. Pak, saya tidak sempat bikin komitmen. Saya ketiduran, Pak. Ya, minimal saya ingetin hari inilah. Tanggal 31 malam kemarin, ya, saudara bisa buat banyak rencana perencanaan, tetapi yang membuat saudara dan saya tetap berjalan hidup sampai di depan terus menerus dalam perjalanan itu adalah satu pesan yang kita ingat kembali di tanggal 31 malam. Kesetiaan untuk ikut Tuhan. Kesetiaan untuk berjalan dipimpin terang Kristus. Kristus tetap ada di depan, dekat dengan kita. Tetapi yang membuat kita tetap untuk berada mengikuti Dia adalah sebuah kesetiaan. Apa yang membuat kita tersasar dalam kehidupan ini, menyimpang kanan kiri dalam perjalanan, bukan karena Kristus tidak pimpin hidup saudara dan saya. Tapi karena apakah saudara siap setia untuk dipimpin oleh Kristus. Tantangan kita saat ini, di masa pandemi ini adalah kesetiaan. Salah satu di masa modern adalah kesetiaan. Berapa banyak orang yang masih betul di tengah pandemi ini setia untuk betul-betul mau berikan hati, diri, waktu, tenaganya untuk datang pada Tuhan, sujud sembah. Terima kasih Tuhan, saya siap untuk setia belajar untuk dipimpin. Kita bisa tanyakan itu. Sekali lagi. Ketika kita ikuti Dia di belakang tuntunannya, maka kita nggak akan tersasar saudara dalam kehidupan ini. Nggak akan tersasar. Kita nggak akan simpang kanan simpang kiri. Tapi kita tersasar karena kita nggak belajar untuk setia ikut dan tentukan jalan hidup sendiri. Dan kita akan hampa di sana. Ada banyak orang-orang muda, orang dewasa, berhasil capai banyak pencapaian dalam hidup. Tapi pencapaian-pencapaian itu tidak memberikan hidup dalam dirinya. Karena hidup itu hanya dari Tuhan, dari Kristus. Saya berdoa semoga anak-anak muda, orang-orang dewasa, saudara yang mendengar saat ini, sekali lagi saya ingatkan, sekali lagi saya sampaikan, sekali lagi saya untuk ulang. Di tahun yang baru ini saudara bisa rancang apapun. Tetapi satu hal yang Tuhan ajak saudara, belajarlah untuk setia ikut Dia. Biar Tuhan yang pimpin tuntun saudara dan saya. Itu di tanggal 31 malam. Dan hari ini saya mau sambungkan. Saya mau sambungkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar dalam firman Tuhan di tanggal 31 malam. Mungkin saudara bilang, oh saya belum ngerti Pak. Putar lagi itu YouTube-nya. Gereja sudah buka. Mungkin pendengaran sekali tidak membuat kita mengerti karena mungkin pada saat kita mendengar hati kita belum siap untuk itu.
Mungkin ketika kita mendengar baru sekali kita hanya mengamat-amati apa yang kita dengar dan kita tidak menerima apa yang harusnya kita dapat. Putar lagi. Gereja sudah buka itu. Lalu saya akan sambungkan pemberitaan ini, pemberitaan tanggal 31 malam dengan tanggal 2 Januari ini. Pemberitaan sebelum kita melewati 2021 dan sekarang pemberitaan firman memasuki tahun 2022. Kita bersyukur kita bisa perjamuan kudus saat ini di Minggu Epifani ini. Di awal tahun kita perjamuan kudus. Kita datang pada Tuhan untuk melakukan perjalanan. Kita terima perjamuan kudus Tuhan. Kita nggak mundurkan. Kita mundurkan saya nanti tanggal 9. Tunggu banyak orang. Tidak, orang yang harus mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang ngikuti maunya kita kemana-mana. Saudara harus punya hati seperti itu. Jadi kita tetap, karena kita butuh pimpinan Tuhan. Lalu apa hari ini yang kita bisa maknai dari pembacaan kita? Kalau tanggal 31 malam kita diajak untuk ambil komitmen. Maka di tanggal 2 ini, di minggu pertama tahun yang baru ini, ada satu pesan yang luar biasa indah, saudara-saudara. Saya tidur jam 2 malam. Kenapa saya tidur jam 2 malam? Saya nggak bisa tidur. Karena setiap saya pejamkan mata, pesan itu terus bunyi di pikiran saya. Saya bilang, Tuhan, ini pesan ini indah banget ya. Istri saya udah tidur, terus kemudian dia ngelihat saya gelisah. Saya bilang, saya masih merenung. Puji Tuhan saya bisa tidur juga akhirnya ya. Dan bisa bangun. Bisa bangun itu anugerah. Orang bisa tidur itu puji Tuhan ya. Bisa bangun anugerah gitu ya. Jadi kalau bisa bangun tidur itu ucap syukur sama Tuhan, siapkan diri untuk ibadah ya. Jangan masih tidur-tiduran lah ya. Saudara mungkin saat ini beribadah sambil tidur-tiduran atau bagaimana, maaf ya. Mungkin, tapi kalau di Aries itu nggak ada yang sambil tidur-tiduran. Ya, semua bangun gitu ya. Apa yang saudara-saudara kita yang menjadi kegelisahan, yang menjadi penguatan, yang menjadi hal yang terus setiap saya pejamkan mata pada waktu malam itu selalu muncul dan muncul. Tema kita ini bicara kasih karunia yang selalu baru. Tetapi dari mana kasih karunia yang selalu baru ini merujuk pada teks kita. Maka tema ini itu merujuk pada Injil Yohanes di ayat 16, saudara-saudara. Dan ini satu hal, saya mau saudara ingat ini untuk menjalani tahun yang baru ini, pegang ini, ya, karena ini yang akan meneguhkan kita di awal tahun ini untuk berjalan. Di ayat 16 di situ dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Kita semua telah menerima, dan ini poinnya itu. Kasih karunia demi kasih karunia. Kalimat itu saudara-saudara. Kasih karunia, saya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Allah telah memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Setiap saya pejamkan mata, saya ingat kalimat itu terus. Kasih karunia demi kasih karunia. Apa Tuhan artinya ini? Sama-sama ya, bilang ya, supaya ingat nih. Tuhan memberi apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Pegang itu saudara-saudara. Catat itu. Kenapa? Karena ini indah banget. Menguatkan banget. Kalau kita lihat saudara begini. Kasih karunia demi kasih karunia. Itu dalam teksnya itu dibilang ini. Karin anti karitos. Dia bilang. Jadi ada kata anti di situ. Karin anti karitos. Kata anti di situ. Jadi kalau anti itu artinya apa? Menggantikan saudara. Jadi ketika saya
renungkan itu, Tuhan memberi kasih karunia, menggantikan kasih karunia. Wow, indah banget. Saya berenung gitu ya. Luar biasa. Tuhan tidak pernah menggantikan kasih karunia dengan hal yang buruk ternyata. Allah menggantikan kasih karunia itu dengan kasih karunia yang lain. Karena itu saudara-saudara, kasih karunia demi kasih karunia itu berarti demikian. Jadi kasih karunia demi kasih karunia itu bukan artinya saudara bertubi-tubi mendapatkan berkat itu yang saudara harapkan. Bukan itu ternyata. Jadi kasih karunia demi kasih karunia itu, atau dalam pengertian tema kita kasih karunia selalu baru itu bukan berarti saya dapat berkat ini, ayo Tuhan kasih berkat lagi, ayo Tuhan kasih berkat lagi, saya menumpuk semua. Bukan itu cara Tuhan memberkati kita. Tetapi itu cara nafsu kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lain. Dan ini modal hidup kita berjalan tahun 2022. Kasih karunia demi kasih karunia menggantikan kasih karunia. Itu juga memiliki arti apa? Memiliki arti satu keyakinan iman yang saya harus pegang tahun 2022 ini. Tuhan, bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kasih karunia di tahun yang lalu, di tahun yang baru ini pun Tuhan menggantikannya dengan kasih karunia, bukan dengan suatu perkara-perkara yang akan menjatuhkan hidup saya. Itu cara mengimani hari-hari masa depan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bukan hal yang buruk. Makanya firman Tuhan saya bisa memahami. Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat hidup saudara dan saya. Bahkan di dalam perkataan Yusuf, bahkan rancangan kalian, dunia orang lain bisa rancangan hal yang buruk, tapi Tuhan bisa ubahkan itu untuk menjadi kebaikan, menjadi karunia. Nah karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih karunia Allah itu gak pernah usang. Dalam bahasa Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dia mau mengatakan apa? Ya selalu baru tiap pagi dan tidak ada habis-habisnya rahmatnya. Allah menggantikan pemeliharaan yang ada di tahun yang lalu. Itu dengan pemeliharaan di tahun ini. Jadi pemeliharaan Tuhan yang ada di tahun yang lalu itu bukan hilang. Tapi Tuhan gantikan dengan kasih karunia pemeliharaan di tahun yang baru ini. Ia menggantikan, kita mendapatkan penguatan di tahun 2021. Melewati itu semua di hari kemarin. Apa yang Tuhan lakukan di tahun yang baru ini, dia gantikan penguatan yang dulu itu, yang sudah ada di belakang, yang dia sudah kerjakan. Dengan apa? Dengan kasih karunia yang lagi. Penguatan yang lagi. Dia menggantikan sukacita yang ada di hari kemarin, itu dengan sukacita kembali. Dan bahkan hari ini pun, hari ini akan lewat saudara. Saudara beribadah atau enggak beribadah, hari ini akan lewat. Saudara berdoa, tidak berdoa, hari ini akan lewat. Saudara baca firman atau tidak, hari ini akan lewat. Saudara percaya pada Allah, pada Kristus atau tidak, hari ini akan lewat. Tetapi bagaimana saudara bisa tetap memandang hari esok dengan iman percaya saudara, maka saudara tidak bisa melewati hari ini dengan sendirian. Ada kekuatan keyakinan yang saudara harus miliki dan saya harus miliki. Apa itu? Bahwa hari ini adalah penuh dengan karunia Tuhan. Maka hari ini pun saya besok melihat, besok bagaimana Tuhan? Besok bagaimana Tuhan? Maka firman ini bilang, oh, ingat firman-Mu, bahwa besok pun aku akan menggantikan karunia hari ini dengan karunia yang lain. Kebaikan hari ini dengan anugerah. Anugerah hari ini dengan anugerah untuk esok hari. Saudara-saudara, ini yang menguatkan kita, saudara-saudara.
Kalau kita belajar untuk setia, maka kita berjalan dengan iman percaya kita. Saya tidak tahu Tuhan bulan depan itu kayak apa. Tapi saya tahu satu hal yang pasti Tuhan, bahwa bulan depan pun ada kasih karunia Tuhan untuk hidup saya. Saudara, jalannya lega, saya lega. Dan itu yang diingatkan juga dalam bacaan-bacaan kita. Ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menerima Taurat, Taurat itu kasih karunia, saudara-saudara, yang tuntun hidup mereka. Sehingga mereka tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan. Kalau enggak, kalau Taurat itu enggak diberikan pada mereka, mereka jadi bangsa yang barbar, saudara. Bangsa yang tidak tahu membedakan mana kanan, mana kiri. Bangsa yang tidak pernah tahu bagaimana menyembah Allah yang telah memberi kehidupan bagi dia. Itu barbar, saudara. Sesuka hati, itu barbar itu artinya sesuka hati untuk hidup itu. Tapi Tuhan kasih karunia di tengah bangsa-bangsa lain. Ketika bangsa-bangsa lain tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan, maka Allah berikan Taurat untuk tuntun hidup mereka. Jadi Taurat itu kasih karunia, saudara. Jadi hukum yang menuntun, membimbing mereka. Tetapi kata Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dikatakan, diingatkan bahwa ketika Yesus hadir, Yesus menebus manusia, Yesus Allah firman itu menjadi manusia, hadir bersama dengan hidup kita, itu kasih karunia yang lebih indah. Dan di situ dikatakan, kau sudah menerima kasih karunia. Sekarang Allah, firman itu hadir dalam hidupmu. Maka Allah menggantikan kasih karunia yang telah kau terima dengan kasih karunia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kasih karunia Tuhan bukan hanya menebus. Kita sudah ditebus dosa kita. Kalau saudara-saudara merasa masih tidak merasakan penebusan Tuhan itu tuh suatu yang luar biasa, saudara. Saya tidak ngerti bagaimana kita bisa tidak merasakan itu gitu ya. Tuhan memberikan kasih karunia penebusan, tapi Tuhan tidak hanya memberikan kasih karunia penebusan, Dia juga memberikan kasih karunia. Dia jadikan kita anak-anaknya, itu dalam firman Tuhan bilang. Sehingga kita punya Bapa. Bapa yang pelihara, Bapa yang rawat, Bapa yang penuh kasih karunia, Bapa yang tidak memberikan keburukan demi keburukan, bencana demi bencana, kesedihan demi kesedihan, duka cita demi duka cita. Bapa kita punya prinsip, Bapa kita punya tujuan, Bapa kita punya pekerjaan, yaitu memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Firman Tuhan dalam Yeremia juga mengingatkan, Ia menggantikan perkabungan dengan kasih karunia penghiburan, dan penghiburan dengan kasih karunia kegirangan. Di situ terus. Perkabungan diganti dengan penghiburan, penghiburan digantikan dengan karunia yang kegirangan. Ia bukan hanya mengumpulkan umat yang terserak karena keadaan, tetapi juga Dia bukan hanya kumpulkan, lalu kemudian mereka umat itu ngumpul begitu saja. Tapi kemudian karunia itu diberikan lagi. Karunia demi karunia, Dia kumpulkan, Dia jadi gembala bagi mereka, bagi manusia. Dia tuntun perjalanan itu. Dia bukan hanya menuntun, saudara-saudara, tapi Tuhan berikan lagi kasih karunia, yaitu apa? Pemeliharaan hingga mereka tidak merana. Luar biasa itu. Jadi saudara-saudara, saudara mau jalani tahun 2002 ini dengan apa? Saudara bisa jalani dengan rencana-rencana. Tapi semua rencana-rencana itu saudara harus lengkapi, saudara. Bukan berarti saudara nggak boleh berencana. Ya, tetap ada bagian yang kita harus planningkan. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita menjalaninya dengan apa? Dengan satu prinsip iman. Karena semua rencana itu bisa gagal, saudara-saudara. Tidak semua rencana manusia itu berjalan dengan sesuai keinginan. Ada kalanya itu nanti situasi, kondisi, bahkan
sesuatu yang di luar kita. Seperti misalnya pandemi ini emang ada kuasa kita. Berapa banyak rencana yang gagal dalam situasi ini. Tetapi waktu saudara mengalami situasi sulit seperti itu, apa yang menguatkan saudara? Apa yang meneguhkan saudara dan saya? Maka firman Tuhan itu diingat. Tuhan bilang bahwa kasih karunia demi kasih karunia. Kemarin ada kasih karunia yang saya terima dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri. Lalu saya kemudian merasa mengalami hal yang sulit. Di dalam hal yang sulit pun Tuhan sediakan kasih karunia. Dan ketika kita bilang, di sini pun ada kasih karunia Tuhan. Saya menangis di dalam air mata saya pun ada kasih karunia Tuhan. Saya bersedih di dalam kesedihan ini pun ada kasih karunia yang akan saya terima, saya rasakan. Saya kehilangan, di dalam kehilangan pun Tuhan sediakan kasih karunia. Dan itu menguatkan. Ya, saudara-saudara, saya rasa saudara merasakan itu ya. Saya mengimani itu. Dalam pandemi ini, kalau saya merenung dari tadi malam, sepanjang mulai pandemi ini sampai kita melewati tahun 2021, secara pribadi saya juga mengalami satu duka cita, kehilangan 3 orang yang saya kasih. Di awal pandemi saya kehilangan ibu mertua. Lalu di awal-awal tahun 2021 saya kehilangan juga, sekaligus dalam waktu berbeda selisih sebulan, 2 orang yang saya kasihi kehilangan. Dan dalam proses itu, apakah pendeta juga enggak mengalami proses in out? Saya juga mengalami proses in out. Kadang-kadang saya ketika berdiam diri, tiba-tiba muncul perasaan kembali sedih, mengenang, mengingat. Itu sesuatu hal saya mengalami juga. Tapi kemudian saya bisa berjalan karena apa? Karena saya tahu bahwa di dalam kesedihan pun kasih karunia Tuhan itu ada. Dia kuatkan, dia topang, dia tuntun hidup saudara dan saya. Dia hibur, dia berikan kegirangan, dia berikan sukacita untuk memampukan kita melewati kesedihan, untuk melewati duka cita. Saudara-saudara juga, saudara punya bisnis dan apa di tahun 2021. Masuklah 2022 ini dengan keyakinan, Tuhan, saya percaya bahwa hari ini pun saya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara nggak tahu di depan, tapi saudara sudah sanggup untuk menghadapi situasi yang di depan. Saudara nggak tahu pekerjaan saudara di depan itu kayak apa, tapi saudara sudah disiapkan Tuhan hari ini untuk menghadapi semua itu. Bagaimana caranya Pak? Kan belum terjadi. Apapun yang terjadi di depan, saudara sudah punya kekuatan untuk hadapi karena Tuhan sudah sediakan sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi. Apa itu? Karunia demi karunia. Nah karena itu saudara-saudara, kenapa Tuhan kasih itu? Karena supaya saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus di kehidupan kita. Supaya kita mengalami epifani. Dalam hari-hari kita selalu mengalami epifani. Melihat kemuliaan Tuhan itu bekerja. Kasih karunia Allah itu bekerja dalam Kristus. Supaya kita tidak menjadi bagian dari orang yang menolak. Orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Pemilik hidup saudara dan pemilik hidup saya. Saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya di tahun 2022 ini memuliakan Kristus dan hidup saudara dan saya menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tahun 2022 ini jadikan satu tahun untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan tahun untuk memuji-muji kemuliaan Tuhan juga. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa bahwa kita sudah siap saudara? Kita siap bukan karena kita jelas. Kita siap bukan karena kita tahu nanti naik jabatan atau tidak. Kita siap bukan karena kita tahu nanti bisnis ini pulih atau enggak.
Kita siap bukan karena kita tahu apakah saya akan berduka atau tidak. Kita siap karena kita tahu dalam situasi apapun, apa Tuhan bilang? Bahwa Dia memberikan apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Sekarang terima perjamuan kudus ini saudara-saudara, ya. Terima dengan hati yang penuh sukacita. Terima Tuhan, melalui perjamuan kudus ini saya melihat kasih karunia yang besar. Saya ditebus oleh-Mu. Dan saya diingatkan kembali bahwa dalam hidup tahun 2022 ini saya akan berjalan dengan iman bahwa hari ini penuh kasih karunia, esok pun penuh kasih karunia. Esok penuh kasih karunia. Apapun yang terjadi di depan, saya percaya ada kasih karunia untuk hidup saya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita naikkan doa. Saudara juga bisa katakan dalam doa saudara, terima kasih Tuhan, saya percaya, saya mau setia, saya percaya bahwa hidup hari ini dan hidup untuk hari-hari ke depan di tahun 2022 ini adalah hidup dari kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kiranya firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan kami semua untuk memasuki tahun 2022 ini Tuhan Yesus. Kiranya kami tidak terpaku, tidak terikat pada berkat-berkat yang ada yang kami sudah terima di belakang, sehingga hati kami selalu tertuju ke belakang, tetapi kami boleh mengingat firman Tuhan bahwa kami melihat, menantikan, menjalani, siap menyediakan hati untuk menerima kasih karunia yang Tuhan sediakan di depan. Kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu ya Bapa, teguhkanlah jemaat-Mu ini. Teguhkanlah kami semua. Teguhkanlah yang letih, lesuh. Teguhkanlah yang putus asa. Teguhkanlah yang bersedih. Teguhkanlah yang lemah. Teguhkanlah ya Bapa yang sedang berjuang. Teguhkanlah setiap orang yang mungkin saat ini mulai kehilangan pengharapan. Teguhkanlah mereka semua ya Bapa. Kami semua dengan firman-Mu, ingatkan kami semua. Teguhkan bahwa kami tidak pernah sendirian. Engkau memberikan kasih karunia menjadi Bapa bagi hidup kami. Dan Engkau di dalam Kristus memberikan kasih karunia untuk hari esok. Demi kasih karunia. Karena itu biarlah firman ini meneguhkan kami untuk berjalan ke depan. Kami bersuka cita bukan karena ada hal yang sudah jelas yang kami lihat di depan terkait dengan kehidupan kami masing-masing. Tapi kami berjalan dalam semua itu dengan keyakinan iman bahwa di depan, di tempat yang tidak kami ketahui, situasi yang tidak pernah kami bayangkan, di situ pun Tuhan menaruh kasih karunia untuk hidup kami semua. Tuhan teguhkan kami. Bapa surgawi, Tuhan Yesus yang baik.
Tuhan juga meneguhkan gereja ini, meneguhkan para pelayan-pelayan, baik para pendeta, pendeta Hizkia, pendeta Sugiarto, dan hamba-Mu ini, agar terus-menerus boleh dimampukan untuk mengajak kami semua untuk setia kepada Allah, Kristus Tuhan dan Juru Selamat, untuk melihat kehidupan ini dengan karunia. Tuhan teguhkan para penatua juga memiliki hati untuk melayani yang sama, memiliki fokus yang sama, yaitu untuk mengalami dan memuji-muji kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan juga berkati para pelayan yang lain. Berkati semua mereka Tuhan. Dan Tuhan berkati jemaat ini. Tuhan berkati mereka, kami semua, dengan panggilan-panggilan, dengan pemeliharaan-pemeliharaan, dengan penguatan-penguatan, dengan kasih karunia demi kasih karunia. Makasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk negeri ini, negeri yang berlimpah, negeri yang penuh kasih karunia. Tuhan, biarlah kami bangsa ini terus-menerus disatukan, dikuatkan, diteguhkan untuk hidup bersama, menikmati, mengelola, merawat kasih karunia yang Allah berikan bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami nanti akan terima perjamuan kudus, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Biarlah kami boleh siap untuk menerima perjamuan kudus ini dengan kesetiaan, dengan iman, bahwa perjamuan kudus ini meneguhkan kami kembali. Penebusan Kristus, kasih karunia keselamatan, dan juga kasih karunia demi kasih karunia dalam pemeliharaan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Umat dapat memberikan persembahan mingguan dan persembahan perjamuan kudus dengan kode 02 melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segenap curahan kasih dan kurnia-Mu kepada kami. Kami ada dan berdaya hingga saat ini, tidak lain hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya melalui persembahan ini,
semakin luas lagi dampak pelayanan gereja yang mencerminkan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Allah dinyatakannya kepada para majusi yang dipimpin pergi ke Betlehem untuk menemukan Sang Putra. Dengan hikmat dan keberanian mereka memasuki perjalanan yang tentu saja tidak mudah dan tidak terduga. Namun langkah mereka pantang terhenti, sebab terang kasih Sang Bintang Betlehem menuntun mereka masuk ke dalam kasih karunia Allah. Marilah saudara-saudara, kita menempuh perjalanan tahun baru ini dengan iman percaya bahwa terangnya tak pernah gagal menuntun perjalanan kita dari kasih karunia demi kasih karunia. Hai bintang Betlehem, pimpinlah terus kami pun ke tempat bayi kudus, Sang Putra yang hendak kami sembah. Hai bintang Betlehem, tunjukkanlah. Hai bintang Betlehem, pimpin tetap kami di dunia dalam gelap. Tunjukkan kami pun tujuanmu. Hai bintang Betlehem, damai penuh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan imanilah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah sumber kasih karunia menyertai jalanmu yang baik dan benar di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan Yesus Sang Terang Abadi menerangi hati dan pikiranmu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus meneguhkanmu untuk tetap setia di dalam imanmu, berkarya di dalam panggilanmu, dan menjadi saksi dalam kehidupanmu, dan kau menjalani tahun ini dengan iman bahwa Allah menyediakan, memberikan kasih karunia demi kasih karunia dalam hidupmu. Amin. Jemaat yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi penatua yang bertugas atau tata usaha gereja di hari kerja. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru.